Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ita Hartati dan rekan saya Gina Noparianti DPP. Kami akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dan biaya informasi. Pada materi yang pertama mengenai fungsi informasi. Fungsi informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor resiko pada tingkat pendapatan yang berbeda. Informasi hanya dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan dan mungkin beberapa pilihan pada tingkat pendapatan yang berlainan. Bisa dikatakan bahwa fungsi informasi adalah memberikan suatu dasar kemungkinan untuk menanggapi seleksi kepada pengambilan keputusan. Suatu fungsi informasi lainnya adalah memberikan standar-standar, aturan-aturan ukuran, dan aturan-aturan keputusan untuk penentuan dan penyebaran tanda-tanda kesalahan dan umpan balik guna mencapai tujuan kontrol. Selanjutnya ada beberapa fungsi informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Yang keempat, mengurangi keanekaragaman. Yang kelima, memberi standar atau aturan atau ukuran atau batasan. Dan yang terakhir, yang keenam, sebagai hiburan. Selanjutnya ada nilai informasi. Yang pertama, kemudahan dalam memperolehnya. Yang kedua, bersifat luas dan lengkap. Yang ketiga, memperhatikan ketelitian. Yang keempat, kecocokan dengan pengguna. Yang kelima, ketepatan waktu. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, keluasan. Yang kedelapan, dapat dibuktikan atau bukan perkiraan ataupun prasangka. Yang kesembilan, dapat diukur. Selanjutnya ada biaya informasi. Biaya informasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya perangkat keras. Biaya ini biasanya merupakan biaya tetap atau biaya tertanam dan akan meningkat untuk tingkat-tingkat mekanisasi yang lebih tinggi. Yang kedua, biaya untuk analisis, perencanaan, dan pelaksanaan sistem. Biaya ini merupakan biaya tertanam dan biasanya akan meningkat sesuai dengan tingkat mekanisasi yang lebih tinggi. Fungsi ini meliputi perumusan suatu metodologi untuk prosedur-prosedur pengolahan data secara keseluruhan apabila menggunakan metode komputer. Hal ini juga akan meliputi persiapan pembuatan program-program. 3. Biaya untuk tempat dan faktor-faktor kontrol lingkungan. Biaya ini setengah berubah-ubah atau semi variabel. Contoh mengenai biaya ini adalah biaya untuk luas lantai, alat pendingin, dan keamanan. Biasanya, biaya ini meningkat sesuai dengan tingkat mekanisasi yang lebih tinggi. Yang keempat, ada biaya perubahan. Biaya ini merupakan biaya tertanam dan meliputi setiap jenis perubahan dari suatu metode ke metode yang lain. Misalnya, metode elektromekanis ke metode komputer. Yang kelima, ada biaya operasi. Biaya ini pada dasarnya merupakan biaya variabel dan meliputi biaya bermacam-macam pegawai, pemeliharaan fasilitas dan sistem, perlengkapan, barang-barang yang berguna, dan fasilitas bantuan. Biaya bukanlah satu-satunya pertimbangan, tetapi ini merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.